Hai traders, nah di seri video kali ini saya akan membahas mengenai anomali market saham. Nah, apa itu anomali? Dan apa yang menyebabkan anomali market itu terjadi dalam pasar saham? So, simak terus. Nah, jadi gini, anomali market ya itu terjadi di semua pasar. Ya, baik itu pasar tradisional, pasar saham, pasar cryptocurrency, pasar mata uang, pasar komoditas, pasar emas, dan jenis pasar yang lainnya. Ada banyak pasar ya. Jika Anda menyukai konten-konten kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru kami setiap minggu. Nah, di setiap pasar-pasar itu ya, anomali itu terjadi. Anomali adalah kondisi yang tidak normal dari sebuah perdagangan. Jadi gini, anomali market ya, terutama di pasar saham, itu terjadi ketika teori support dan resisten itu dilanggar atau istilahnya diabaikan. Ya, seperti itu. Nah, ketika support itu waktunya untuk membeli, dan ketika resisten itu waktunya untuk menjual. Nah, teori inilah yang dilanggar oleh suatu kondisi yang terjadi pada market tersebut. Ketika support, ini harusnya orang akan banyak membeli, ya, banyak melakukan permintaan beli. Dan ketika lebih banyak permintaan, maka harga akan naik. Seperti itu. Ketika lebih banyak penawaran, maka harga akan turun. Nah, ini terjadi di semua pasar. Ya, baik itu pasar tradisional, pasar saham, pasar mata uang, pasar cryptocurrency, pasar komoditas, maupun pasar emas. Nah, ketika teori support itu waktunya untuk membeli, malah orang-orang cenderung menjual. Ya, waktunya untuk membeli, tetapi orang-orang cenderung menjual. Nah, itu yang menyebabkan harga bergerak turun karena lebih tinggi penawaran dibandingkan permintaan. Seperti itu. Ketika harga turun, berarti teori support dan resisten itu dilanggar. Ya, seperti itu. Nah, apa sih yang menyebabkan teori support dan resisten itu dilanggar sehingga terjadinya anomali market? Nah, ketika orang-orang melakukan permintaan dan penawaran sehingga membentuk suatu harga, ya, tentu orang-orang tersebut atau investor tersebut memiliki banyak tujuan, ya, melihat dari berbagai faktor. Nah, biasanya ketika teori support dan resisten itu dilanggar sehingga terjadinya anomali, nah, pengaruh yang paling besar adalah karena adanya sentimen terhadap pasar tersebut. Misalkan katakanlah pasar saham Telkom. Ketika support, investor itu waktunya untuk membeli. Nah, tetapi karena ada sentimen negatif dari saham Telkom ini, orang-orang akan menjual. Nah, inilah ketika support ini ditembus, ya, dilanggar oleh para investor-investor karena lebih banyak melakukan penawaran jual, maka anomali terjadi dan support itu dilanggar. Nah, jadi inti yang pertama adalah karena adanya sentimen. Tentu selain itu ada banyak alasan investor melakukan penawaran dan permintaan. Karena setiap investor dengan jumlah yang jutaan orang melakukan permintaan dan melakukan penawaran yang menyebabkan harga menjadi bergerak, itu punya pemikiran yang berbeda-beda, ya, setiap investor itu. Nah, inilah yang menyebabkan harga saham itu bergerak dan spekulatif. Ya, sebenarnya semua bisnis, ya, dalam perdagangan itu bersifat spekulasi. Artinya kita tidak pernah tahu secara real, ya, bahwa akan terjadi sesuai dengan teori, karena teori pun kadang-kadang dilanggar.
artinya kondisi yang terjadi di lapangan itu tidak sesuai dengan teorinya. Seperti itu. Waktunya untuk membeli, malah orang-orang lebih banyak menjual. Harga akan turun. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Ya, selanjutnya, ketika Anda adalah seorang investor, ya, ketika Anda adalah seorang trader, kalau investor ya tidak ada masalah. Tapi ketika Anda seorang trader, ini akan jadi masalah. Ketika teori support, waktunya untuk membeli, Anda membeli dan harga bergerak turun. Nah, di situ Anda nyangkut. Ya, sebagai trader Anda nyangkut. Nah, kalau Anda adalah seorang trader yang transaksi di bawah 1 miliar atau di bawah 100 juta, itu akan jadi masalah. Tapi kalau seorang investor tentu tidak akan jadi masalah. Kenapa? Selama produk investasi berupa saham dalam bentuk sertifikat itu dan perusahaannya masih dimiliki, maka tidak ada masalah. Tinggal tunggu harganya naik kembali, ya jual. Seperti itu. Nah, tapi kalau untuk trader ini akan jadi masalah. Kita akan nyangkut. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya adalah dengan membentuk yang namanya trading plan. Ya, setiap trader itu harus wajib memiliki trading plan. Ketika di level support, waktunya untuk membeli kan. Caranya adalah jangan menggunakan uang Anda dengan membeli dalam jumlah pool, ya. Artinya jangan menggunakan uang Anda secara keseluruhan untuk membeli dalam satu kali satuan harga. Anda bisa masuk 10% dari modal Anda. Kemudian ketika terjadi penurunan, Anda masuk lagi, membeli lagi barang yang sama. Nah, itu adalah salah satu strateginya atau yang biasa disebut dengan average down atau membeli kembali di harga yang lebih bawah. Seperti itu untuk mendapatkan rata-rata yang baik. Nah, atau ketika Anda nekat ya dengan gaya trading yang amatiran atau agresif ya, sifatnya agresif, Anda membeli dengan menggunakan uang yang secara keseluruhan. Ketika Anda punya modal 100 juta, Anda beli di satu satuan harga dengan menggunakan uang 100 juta tersebut. Nah, ketika Anda ingin mengantisipasi terjadinya anomali ini, Anda harus menentukan trading plan Anda. Nah, bagaimana cara menentukannya? Ya, ketika Anda membeli di harga 2000, ini sebagai permisalan. Anda membeli di harga 2000, itu adalah sudah level support. Sudah waktunya untuk membeli secara teori support dan resisten. Nah, support dan resisten ini adalah konsep dasar dalam trading maupun investasi. Nah, ketika waktunya untuk membeli, maka Anda beli dengan jumlah uang yang banyak. Misalkan Anda membeli dengan total aset yang Anda miliki, masuk satu kali penuh. Nah, ketika Anda masuk, misalkan Anda punya uang 100 juta, Anda gunakan 100 juta tersebut membeli dalam satu satuan harga. Nah, di sana Anda harus mengantisipasi ketika terjadinya anomali. Misalkan Anda beli 2000 tadi. Nah, Anda sudah harus menentukan trading plan Anda ketika terjadi penurunan harga. Artinya, Anda sudah menentukan, mengatur strategi Anda untuk menjual dalam posisi rugi 1%, 2%, atau 5%. Misalkan Anda beli 2000, ya Anda akan menjual di harga 1995. Misalkan seperti itu, ya. Nah, berarti Anda sudah menentukan, Anda sudah antisipasi memang ketika terjadi penurunan harga, berarti ketika menyentuh harga di 1995 maka otomatis akan terjual. Nah, di sana Anda akan mengalami kerugian yang tidak besar. Tetapi ketika Anda membiarkan anomali terjadi dan Anda tidak mengambil tindakan untuk cut loss, ya, maka Anda akan mengalami kerugian yang cukup besar. Ya, misalkan setelah rugi 10% baru Anda cut loss, ya itu Anda, ya semua pilihan Anda. Ya, seperti itu. Nah, banyak sekali trader yang terpaksa menjadi investor karena nyangkut.
ya, termasuk saya secara pribadi ya. Saya pernah mengalami kondisi nyangkut ya, karena tidak berani atau tidak menentukan trading plan saya. Saya pernah nyangkut di saham Indosat, saya pernah nyangkut di saham Matahari Department Store. Nah, trading plan itulah yang bisa menyelamatkan kita dari posisi kerugian yang cukup besar. Kita gunakan uang itu kembali untuk membeli saham-saham yang sekiranya tidak mengalami anomali seperti itu. Nah, demikianlah episode Yuk Nabung Saham tentang anomali market saham. Nah, dalam video selanjutnya kami akan membahas mengenai hakikat sejati dari perdagangan saham. Nah, pastikan Anda telah berlangganan video-video terbaru dari kami. Saya Kadek Martayasa. Sampai ketemu di episode selanjutnya.